di KUHP ini memang sudah sangat sering terjadi dalam banyak undang-undang lain. Pemerintah dan DPR bahas sendiri, dan kemudian terbukti di banyak kasus undang-undangnya tidak bermanfaat, merugikan masyarakat. Undang-undang tidak bermanfaat, merugikan masyarakat. Wow, kemudian dibatalkan oleh MK. Tergantung siapa yang punya kepentingan itu, sehingga kepentingan masyarakat nggak terwakili. Itu dalam banyak kasus terjadi. Pentingnya judicial scrutiny adalah sebenarnya dia fair actum. Jadi tidak diskresioner begitu ya? Ditahan atau nggak ditahan itu harus diuji secara tepat, secara layak, bukan subjektif dari penyidik. Jangan sedikit-sedikit langsung urutan aja kan, padahal kan overcrowding kan yang ada di sana. Jadi berarti belum merefleksikan konvensi internasional yang sudah menjadi undang-undang itu tadi. Standar yang harus dilaksanakan berdasar konvensi itu nggak dilaksanakan. Kita kembali lagi dalam RBA Talk, mendiskusikan atau membahas sekaligus memberikan masukan kepada pembuat undang-undang tentang RUU KUHP, bagaimana supaya lebih baik. Kita lanjutkan pembahasan mengenai judicial scrutiny, ya, yang merupakan penyeimbang untuk upaya paksa supaya tidak eksesif, ya, tidak melanggar HAM, ya, sebagaimana katanya RUU KUHP itu dibangun, ya, yaitu dengan memperhatikan konvensi-konvensi internasional selain kemajuan teknologi, ya, hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, ya, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi itu setidaknya 3. Nah, yang pertama adalah konvensi tentang anti penyiksaan, ya, disebut begitu secara singkat, yang sudah diratifikasi menjadi undang-undang. Kemudian juga tentang konvensi sipil dan politik, ya, ICCPR, yang juga sudah diundangkan, dan yang ketiga tentang anti korupsi, ya, yang juga sudah menjadi undang-undang. Jadi dengan kata lain, konvensi internasional yang disebutkan eksplisit itu sebagian dari sistem hukum kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu direfleksikan ketika membahas atau membicarakan tentang upaya paksa ini, yang kemudian secara singkat disebut dengan istilah judicial scrutiny. Bagaimana Anda melihat judicial scrutiny dalam RUU KUHP ini? Selama ini KUHP 81 ya, itu kan dulu teman-teman abang dan kawan-kawan mengajukan hal ini, tapi kan waktu itu dipakailah pra peradilan karena dianggap belum siap fasilitas dan lain-lain. Nah, situasi ini kembali diulang di KUHP sekarang. Mereka lagi-lagi hanya menggunakan mekanisme pra peradilan. Apa itu pra peradilan? Si tersangka yang mengajukan memohonkan ke pengadilan. Jadi kewajiban pembuktian ada di tersangka, bukan kewajiban negara mengecek itu semua. Nah, posisi di lapangan, Bang, tersangka dalam posisi ditahan, dalam posisi tanda kutip dia nggak punya kebebasan melakukan, itu nggak bisa melakukan pra peradilan. Makanya sangat jarang pra peradilan dilakukan. Jadi judicial scrutiny itu di dalam KUHP diterjemahkan dengan pra peradilan. Dan itu mustahil karena pembuktian pada tersangka yang dia tidak punya kemampuan untuk membuktian. Dan sifatnya administratif. Siapakah yang melakukan pra peradilan, Bang? Yang punya uang dan bisa sewa advokat. Advokat pun nggak semua berani melakukan pra peradilan. Karena dianggap sebagai mempermasalahkan kewenangan kepolisian. Sangat jarang pra peradilan terjadi. Dan juga seringkali pakai modus menggugurkan atau pokok perkaranya dimajuin duluan. Itu yang sekarang terjadi. Tapi yang terjadi adalah pembuktiannya post factum. Peristiwa terjadi dulu, pelanggaran terjadi, penangkapan nggak sah terjadi, penahanan nggak sah terjadi. Gitu. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Seringkali bagaimana kita mau mencegah peristiwa nggak terjadi kalau itu udah terjadi? Sayang banget. Gitu. Nah, sekarang bagaimana perubahan harusnya nggak begitu lagi dong. Kalau pra peradilan terbukti nggak efektif melindungi hak tersangka, hak terdakwa, harusnya jangan diteruskan, harusnya diperbaiki dengan hal yang baru. Nah, sekarang mengulangi kesalahan yang sama. Padahal banyak banget temuan-temuan, baik itu tesis, disertasi, lembaga-lembaga negara, bahkan risetnya Komisi Yudisial, risetnya Mahkamah Agung, yang menyatakan pra peradilan bukan lembaga yang efektif buat melindungi hak tersangka. Oh, sudah ada evaluasi, ya. Memang saya ingat, ya, dalam KUHP, ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, ya, tahun 44 tahun yang lalu, ya,
diharapkan itu habeas corpus ya dalam sistem Anglo-Saxon itu Amerika, Inggris dan sebagainya itu habeas corpus Dihadapkan ya, langsung. habeas corpus ya, dan memang hasilnya pra peradilan yang tidak sama kan gitu ya. Tadi yang Isnur katakan ya tidak sama karena dengan konsep pra peradilan itu post factum bukan pre factum, dan yang kemudian yang membuktikan itu adalah tersangka yang dia dalam posisi yang tidak kuat karena dia ditahan kan gitu ya. Untuk ya memang saya ingat habeas corpus dulu dimaksudkan, tapi jawabannya di DPR waktu itu polisi belum siap 40 tahun yang lalu ya. Nah, kalau itu belum diberlakukan sekarang setelah 40 tahun 44 tahun agak sedih juga ya. Berarti nggak ada perubahan kita selama 44 tahun, masa nggak ada perubahan ya? Berarti juga semangat mengadopsi ICCPR nggak terjadi di situ. ICCPR adalah semangatnya membuat hak tersangka itu, hak terdakwa lebih kuat di hadapan penyidik. Bagaimana penyidik dibatasi kewenangannya oleh lembaga lainnya. Jadi kalau bisa nggak dikatakan, jadi kalau sungguh-sungguh sesuai komitmennya, yaitu 3 covenant atau konvensi internasional yang sudah diratifikasi itu, anti penyiksaan, civil and political rights, dan anti korupsi, maka itu harus berubah dong. Jadi dengan kata judicial scrutiny itu ya harus sungguh-sungguh benar kan, tidak proforma begitu. Dan gini, hak pengadilan harusnya kan menyiapkan itu semua sebagai mekanisme sendiri. Perkara kan sangat banyak, tiap hari orang ditangkap, ditahan, dan lain-lain. Harusnya dia punya sistem sendiri. Bukan yang, tanda kutip ya, hakim yang menyidangkan, itu kan ditunjuk tiba-tiba kalau ada permohonan. Kalau hakim pemeriksa pendahuluan, dia stay di situ. Ada kesekretariatannya di situ. Jadi hakim, pengadilan harus standby menyiapkan hakim untuk kapanpun polisi datang untuk memohon pemeriksaan di awal. Tapi katanya apa betul ya sampai sekarang setelah 40 tahun polisi belum siap dengan konsep habeas corpus itu? Bagi saya menduga sampai 50 tahun kemudian pun kalau ditanya ke mereka nggak siap. Kitalah sebagai bangsa, sebagai negara yang beradab di hukum yang menyiapkan itu. Polisi. Kenapa mereka mengatakan nggak siap padahal siap misalnya? Atau memang sungguh-sungguh objektif? Kewenangan itu ketika dibatasi membuat nggak nyaman. Oh, ini ada kaitannya dengan pembatasan kewenangan. Itu poinnya ya, bukan soal siap dan siap ya. Kekuasaan itu nggak dibatasi, semakin absolut dia, maka semakin potensial dia korup dan abuse. Ya, makanya relevan tadi dengan UNCIS itu tadi ya, yang dikatakan bahwa akan dibangun juga berdasarkan itu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan kewenangan atau kewenangan menjadi tidak absolut lagi begitu. Bahkan dalam sehari-hari nih Bang, pengalaman LBH Bang. Banyak sekali si klien kita tuh didorong-dorong untuk menghentikan puasa bersama LBH. Didorong-dorong menghentikan puasa dengan LBH. Ditakut-takuti kalau pakai. Ditakut-takuti. Tuntutannya maksimal gitu. Artinya apa? Sebenarnya ada ketidaknyamanan dari APH yang lain ya, ketika ada advokat yang bekerja serius. Nah, dianggap ngerecokin kekuasaan dia, kewenangan dia. Justru bukannya diberikan kesempatan supaya ada semacam second opinion kan gitu, ada kritikan, tapi justru dianggap ngerecokin. Dianggap mengganggu pekerjaan mereka. Itu sungguh-sungguh ada pengalaman itu bahwa pembela umum LBH atau advokat itu dianggap ngerecokin gitu. Sangat sering. Jadi kita mengingatkan nih ada pelanggaran hukum acara pidana dianggap mengganggu mereka. Jadi malah jadi gangguan, bukannya bagian dari sistem itu sendiri ya, yang support untuk kemudian mencari kebenaran material. Kan ujungnya kan kebenaran material kan. Dan yang kedua Bang, ini kita pertanyaan besar sebenarnya. Apakah benar kita dalam konteks hukum acara pidana ini dalam konteks hukum atau kekuasaan kehakiman? Bagi saya kalau ada judicial scrutiny dengan konsep hakim masa pendahuluan menempatkan semua itu dalam konteks kekuasaan kehakiman. Bahwa hakim, bahwa Mahkamah Agung punya positioning yang kuat menentukan itu adil atau tidak adil, sah tidak sah. Harusnya kan begitu Bang. Maka dia dikedepankan posisinya di pre factum gitu. Nah sekarang saya tidak melihat semangat itu muncul baik dari kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk mereformasi diri, bagaimana memproteksi hak orang-orang ini. Bayangkan kita ini, masyarakat ini banyak dalam posisi yang nggak sadar haknya.
Dan yang kedua, dalam posisi advokat jarang, apalagi di kampung-kampung. Apalagi bantuan hukum versi negara belum menjangkau semuanya, baru mencapai 40%. Nah sekarang diandalkan, makanya pra-peradilan nggak terjadi lagi. Tadi Isnur itu tadi pra-peradilan, hakim pemeriksaan pendahuluan. Ini satu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Oh. Kalau pemeriksaan pendahuluan itu pembuktiannya, perizinannya, prosesnya oleh penyidik. Jadi penyidik datang menghadapkan orang-orang ini kayak habeas corpus gitu ke pengadilan dan minta izin untuk tanda kutip ya diuji. Saya pengen menahan orang ini. Diuji di situ sehingga subjektif itu akan teruji oleh Jadi artinya yang megang alat bukti itu datang ke pengadilan dan ngecek gitu ya, jadi semacam ya scrutiny itu tadi ya, scrutiny artinya diuji kan gitu ya. Nah sementara kalau pra-peradilan tersangkanya yang datang ke pengadilan setelah dia ditangkap dan ditahan, ditetapkan tersangka. Itulah kemudian ada mekanisme keberatan. Jika ada keterangan yang diambil secara tidak sah, disitulah diuji. Jadi kalau KUHP itu dibangun dengan mengacu kepada 3 konvensi internasional itu tadi, ya konvensi tentang anti penyiksaan, konvensi tentang civil and political rights, konvensi tentang anti korupsi, maka yang tepat bukan pra-peradilan, tapi adalah HPP itu, hakim pemeriksaan pendahuluan. Atau namanya tetap sama pra-peradilan, tapi isinya HPP bisa nggak? Bisa harus. Jadi, tapi dialihkan, jadi bukan lagi kayak administratif, kayak jadi perdata. Kalau sekarang kan pra-peradilan kayak perdata, Bang. Iya. Jadi sepanjang, jadi acaranya si tersangka seolah-olah sebagai penggugat kan. Terus penyidik membuktikan ini yang kami sudah kumpulkan. Kan begitu sekarang kan. Paper sah dari pembuktian. Nah, dalam konteks judicial seperti ini, itu nggak seperti itu. Misalnya gini, ada kasus di mana undue delay, penundaan yang berlebihan. Di mana pengujian sekarang? Pra-peradilan nggak memungkinkan itu. Nah kalau HPP itu diuji, kenapa Anda pemeriksaannya lama? Apakah ada proses yang memang buktinya sudah dikumpulkan di luar negeri atau apa alasannya? Oke, dan ini sekarang menjadi hal yang penting sekali untuk menjadi perhatian. Kalau sungguh-sungguh hukum acara pidana yang diatur dalam RUU KUHP yang sekarang ini lebih baik daripada KUHP yang sekarang yang sekarang kita dipergunakan sekarang. Termasuk sekarang gini, ada istilahnya kalau di hukum acara anak itu diversi. Diversi itu pengalihan penghukuman. Bisa sejak awal, bahkan dari penyidikan ada namanya diversi. Kapan diuji diversi itu? Diversi itu diuji. Diuji. Nah, judicial seperti ini itu selayaknya bisa menguji diversi itu. Karena gini, Bang. Diversi bisa jadi dalam banyak kasus itu adalah kompromi dalam ruang yang tidak baik. Terjadi transaksional di sana. Ini sistem peradilan anak ya? Iya. Yang sekarang ada tambahan lagi di KUHP sekarang RG di tahap penyidikan. Ini bisa jadi alat transaksional yang sangat tinggi. Harusnya kan RG itu selesai dulu penyidikan, Bang. Selesai dulu penyidikan, udah ketahuan perkaranya seperti apa, terang benderang perkara, baru di tahap level menjelang penuntutan, disitulah RG terjadi. Itu tentang restoratif justice ya. Tapi tadi dengan diversi tadi yang sistem peradilan anak, kan nggak ada diversi kan di dalam RUU KUHP sekarang kan? Nggak ada kan? Itu kan spesialis kan? Ya makanya. Tapi artinya itu tidak diadopsi atau di dalam RUU KUHP ini yang diversi ini. Dan Isnur melihat diversi dalam sistem peradilan anak juga tidak dilaksanakan dengan baik dan objektif. Bahkan gini, RG yang lebih jelas konsepnya harusnya adalah seperti diversi di Undang-Undang SPPA. Itu lebih jelas konsep diversinya. Kenapa? Karena batasannya jelas mana yang bisa didiversi, nggak bisa semua perkara didiversi atau di RG. Gitu. Dalam perkara apa? Berapa lama ancaman hukumannya yang bisa didiversi? Penyidik tidak sewenang-wenang menentukan ini bisa RG atau diversi. Dan ketika dia ada judicial scrutiny atau tadi hakim pemeriksaan pendahuluan diuji di sana. Kalau diversi yang nggak sah diuji di sana. Jangan sekarang ini Bang gini Bang. Kami banyak mendampingi kasus anak. Ketika di kasus di penyidikan diversi nggak terjadi, nggak ditawarkan. Berlarut-larut, ditahan berminggu-minggu, masuk ke penuntutan, masuk baru ke pengadilan.
dakwaan dibacakan dan kami baca eksepsi. Barulah kami bilang eksepsi, majelis ini diversi nggak ada di tahap penyidikan atau diversi nggak terjadi di tahap penuntutan. Hakim bilang kalau begitu NO. Prosesnya sudah berbulan-bulan orang baru di NO. Padahal harus sejak awal kalau dia ada di hakim proses pendahuluan berhenti di situ. Dan artinya kalau dibandingkan dengan yang ada di KUHP sekarang yang disebut RJ itu, di versi yang ada di sistem peradilan ini masih lebih baik kan, masih lebih baik, dan itu tidak tidak diadopsi kan begitu ya. Memang RJ ini juga satu isu yang lain ya, tapi fokus kita sekarang mengenai judicial scrutiny ya. Emang tadi Bang, andai kan soal saksi mahkota, misalnya si penuntut tuh nggak punya saksi lain. Ada hanya dua, karena dia bisa menyembunyikan perkara dua orang ini. Bagaimana penuntut bisa membuat satu orang jadi saksi mahkota buat saksi yang lain? HPP bisa menguji ini, Bang. Bukan diuji atau berantemnya saat di persidangan pokok. Artinya kalau konsep HPP yang dipakai, karena kan sekarang adalah tetap pra-peradilan. Walaupun tadi Isnur mengatakan, ya oke, pra-peradilan tetap aja asal isinya HPP kan, karena itu kan soal istilah kan gitu. Yang sebenarnya habeas corpus kan konsep yang dikenal sudah cukup lama kan, dan itu belum terjadi dalam konteks upaya paksa ini. Jadi dengan kata lain ke depan tidak ada perbaikan dong yang berkaitan dengan upaya paksa karena judicial scrutiny-nya itu belum diaplikasikan dengan baik, betul begitu? Ya paling hanya perluasan dari PRAP itu apa? Perluasannya itu apa yang ada di dalam RUU sekarang? Dari penetapan tersangka. Oh itu karena putusan itu kan putusan MK kan? Ya. Ada juga yang saya dengar yaitu syarat-syarat penahanan itu ada A, B, C, D, F, G, A, B, J kan begitu ya? Maksud tadi yang soal penyidik kekerasan juga nggak boleh. Iya itu A, B, C, D. Tapi yang menentukan sendiri kan penyidik. Nggak orang lain nggak bisa, eksternal nggak bisa. Yang disebut dengan judicial scrutiny atau scrutiny dari pihak eksternal nggak bisa. Yang eksternal itu yang diharapkan sebenarnya adalah pra-peradilan atau yang diharapkan itu tadi dengan istilah HPP itu ya. Jadi apapun istilahnya yang penting kalau ada judicial scrutiny oke-oke saja. Tapi mengenai tadi kembali lagi mengenai ketidaksiapan kan gitu ya. Itu juga mengemuka ya. Sama seperti 44 tahun yang lalu ya, ketika habeas corpus bergeser menjadi pra-peradilan itu karena tidak siap, karena di ujung dunia sana, maksudnya Indonesia sana, polsek itu jauh dari daerahnya akan luas lah kan. Tapi 40 tahun kemudian apakah masih sama ya? Saya pikir tidak. Sekarang pengadilan di mana-mana banyak, hakimnya juga banyak, polisi juga berbenah tentang kantor dan berlanjut penyidikannya. Jadi argumen transportasi sekarang lebih mudah. Bahkan dalam kasus berapa bisa jadi online. Kan bisa, Bang. Iya, artinya ada teknologi kan itu untuk kalau ada ya apa namanya. Dan saya mendengar juga, jadi di MA sendiri ada berbeda pendapat. Ada beberapa pimpinan MA yang menyatakan kami siap pun dengan konsep hakim. Oh iya, itu saya baca pernyataan dari Ketua Kamar Pidana Dr. Prim Haryadi ya. Prim Haryadi dalam kesempatan ketika ada launching KUHP Belanda ya, terjemahan di UI ya, kalau nggak salah ya, dia mengatakan siap kalau diberikan kesempatan dia siap. Tapi memang ada yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung tidak siap. Ya itu kan makanya tadi di forum apa tadi Mahkum. Iya, Mahkum Jakpol. Iya. Tapi nggak ada A-nya kan gitu, mestinya ada dong. Maka kita bertanya kepada Mahkamah Agung. Mana statement Anda yang resmi? Mana semangat Anda mereformasi peradilan? Mana semangat Anda yang selama ini dalam banyak putusan sudah progresif? Tapi hakim-hakim yang progresif itu inisiatif sendiri, bukan basis sistem. Padahal sudah sangat banyak putusan hakim yang sebenarnya menguji seperti habeas corpus di lapangan. Tapi dalam pokok perkara, gitu loh. Tapi banyak pada beberapa kasus misalnya Bang, karena di awal pemeriksaan nggak didampingi oleh penasihat hukum, itu diputus NO di prosesnya. Ada proses di mana dapat kekerasan, dihentikan penyidikannya di pengadilan. Jadi konsep habeas corpusnya masuk dalam pokok perkara yang sudah larut panjang berbulan-bulan ditahan, akhirnya diputus oleh hakimnya. Ada yang progresif Bang. Tapi kasuistis, tidak jadi sistem. Kasuistis bukan sistem. Iya. Memang itu isu juga ya. Karena asas peradilan itu kan harus impersonal, fair, objektif kan gitu ya.
imparsial kan gitu ya. Jadi artinya sistem kan, kalau misalnya personal kan itu udah jadi personal, ya kebetulan dia baik kan gitu ya. Nah, yang diharapkan kan begitu kan yang diharapkan. Jadi tentang judicial scrutiny ini masih belum sepenuhnya direfleksikan dalam RUU sekarang ini. Yang paling banyak adalah yang di pengalaman LBH. Kami mendapatkan bukti-bukti itu setelah di pokok perkara. Dan kami protes ke hakim di eksepsi bahwa ini dapat penyiksaan ya, dapat kekerasan. Ini penangkapan penahanannya nggak sah. Ini pemeriksaannya nggak sah. Tapi kata hakim bilang, itu bukan wilayah saya, bos. Ini wilayah pokok perkara. Itu wilayah pra peradilan, sudah telat. Iya. Itu fakta keseharian kami di pengadilan begitu, Pak. Ya itu juga memang menjadi isu juga ya. Loh, hakim menutup mata atas pelanggaran hukum yang terjadi ya sebelumnya dengan alasan prosedural atau hukum acara kan itu ya. Jadi berarti hukum acara pidana nanti ini tidak akan memanusiakan manusia dong dalam konteks yang kayak begini. Makanya ya teman-teman para pengajar, teman-teman mahasiswa, teman-teman peneliti yang di kampus, Bang, menurut saya pada titik harusnya mereka berpikir ulang dan peduli sama masalah ini. Jangan cuma jadi masalahnya LBH sama beberapa NGO. Waktu pemerintah itu kan banyak tim ahli ya dari berbagai universitas dan orang-orang hebat ya. Apa mereka belum menyampaikan ya sehingga tidak ada perubahan? Saya mendengar dari 3 orang ahli, mereka merasa hanya jadi pajangan. Nama mereka ada, tapi tidak dilibatkan dalam perumusan. Begitu ya? Iya, saya mendengar 3 orang yang bicara. Karena memang menjanjikan juga ya, kita lihat orang-orang yang memang punya komitmen, punya pengetahuan, punya pengalaman ya. Nama mereka ada, tapi mereka nggak dilibatkan. Ada yang sudah bicara tuh Pak Ganjar, dosen pidana di UI. Dia nge-tweet bahwa saya menolak RUU KUHP yang sekarang karena nama saya ada tapi nggak dipakai dalam perumusan. Oh ada? Ada, Bang. Buka di Twitter nih, Bang. Oh ada dia bicara begitu ya? Ada juga Fahrizal Afandi, dia itu Unibrau ya? Dia juga cerita yang sama di diskusi publik bahwa nama saya cuma jadi pajangan dan dia protes. Oh mereka menyebutkan begitu ya? Jadi artinya apa? Bahkan ahli yang pada posisi independen saja, punya kapasitas, punya pengetahuan, punya kemajuan, itu nggak benar-benar diserap informasinya, pengetahuannya, keseriusannya untuk perbaiki hukum acara pidana. Kenapa mesti begitu ya? Yang kita tahu sih kalau misalnya undang-undang tentang sumber daya alam gitu ya, tambang ya, ada kepentingan-kepentingan ekonomi atau bisnis di sana. Kalau ini kan sama kan kemanusiaan kan gitu ya. Pertanyaannya, kemarin ada namanya kita ngumpulin korban-korban, Bang. Di UI, di FHUI. Beberapa korban yang mengalami kekerasan, penyiksaan, pelanggaran hukum tuh bertanya. Pertanyaan ini RUU untuk siapa sih? Oh, ada pertanyaan begitu ya? Ini korban mengalami sekian banyak penderitaan setiap hari di mana-mana, tapi nggak menjadi faktor untuk perbaikan undang-undang. Ini undang-undang untuk siapa sih gitu? Harus undang-undang dibuat buat kemaslahatan masyarakat dan aparatus yang akan melaksanakan mereka yang diatur. Saya khawatir justru orang-orang yang harusnya diatur menjadi mengatur undang-undang dan mereka tidak mau berubah. Banyak dari yang mereka diatur gitu. Baik ya, ini kritikan ya kalau sampai ahli yang diundang mengeluh seperti itu, ya itu kritikan. Tapi mudah-mudahan kritikan ini masih dalam waktu yang masih ada, mudah-mudahan. Tapi tadi Isnur mengatakan sekarang tinggal sinkronisasi ya. Nanti mungkin tim editor bisa ditayangkan ya, ketika kita bicara tayangkan tuh tweetnya ahli yang ada, bisa itu terbuka di. Ya mudah-mudahan aja itu maksud saya mengenai timingnya, karena kan yang selalu disebutkan adalah untuk mendampingi KUHP yang baru ya, yang akan mulai berlaku Januari 2026 ya. Jadi dengan kata lain masih ada waktu kan. Yang saya dengarkan dipatok waktu Oktober lah ya. Jadi dengan kata lain masih ini kan Juni ya. Juni, Oktober masih ada ya. Kalau baik kan tentu kan pasti diambil dong karena Oktober kok tiba-tiba sekarang Juli disahkan? Nah itu dia yang itu saya lagi berbicara itu ya. Tadi Isnur mengatakan sudah sinkronisasi, tentu nggak ada lagi waktu. Tapi informasi yang lain yang saya dari berdasarkan tadi rencana itu ya mendampingi KUHP tentu masih ada waktu. Ya jadi kita berpikir positif aja lah, optimis. Ya. Teman-teman anggota ya, member seluruh RBA, menurut saya harus sangat menyaksikan atau dengan seksama memperhatikan. Karena kan pekerjaan advokat sehari-hari nih, Bang.
member RBA ini kan semua kan yang nangani klien di mana-mana sehari-hari di lapangan. Mereka berhadapan dengan penyidik, Iya, dengan penuntut, dengan hakim kan. Ya, secara teknis, tapi secara umum kan berkaitan dengan bagaimana memanusiakan manusia Persis. Jadi yang berurusan dengan perkara kan itu. posisi kita sebagai advokat yang sehari menghadapi, menerima perlakuan itu, inilah momentum sebenarnya advokat bersatu dan mengikuti serta intervensi proses ini. Nggak ada lagi kesempatannya selain ini. Ya, intervensi dalam arti memberikan pendapat, masukan. karena ini kan proses politik ya. Iya. Jadi ya pemerintah dan DPR ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa sebenarnya kita punya alasan yang kuat untuk optimis karena di DPR itu ada mantan aparat penegak hukum yang tentu tahu kan itu secara empirik, dan kemudian ada juga advokat banyak di dalam Komisi 3 itu. Nah, berdasarkan itu ya ada alasan kuat lah kan, karena tentu mereka kan juga akan kembali juga nanti praktek ya dan menggunakan hukum acara ini kalau sudah selesai di DPR. Kan nggak mungkin mereka sampai nanti selama-lamanya kan kan ada periodenya kan gitu. Baik, jadi kembali lagi kepada diskusi kita tentang judicial scrutiny yang sebenarnya diharapkan ini akan membuat hukum acara pidana ini lebih baik kalau itu diterima, yaitu pra-peradilan itu sebagai HPP ya, hakim pemeriksaan pendahuluan, atau istilahnya apapun, yang penting dia jangan post factum tapi pre factum, dan kemudian penyidik ya yang harus membawa ya menunjukkan bukti ke pengadilan, bukan sebaliknya, karena posisi tidak sama kan gitu ya, karena orang ditahan kan dalam keterbatasan, tentu kalau disuruh dia membuktikan akan lebih susah kan gitu ya. Jadi dengan kata lain by system kan gitu ya, jadi tidak didasarkan pada penetapan yang diskresioner ya atau kewenangan yang absolut ya, tapi dengan pengujian di pengadilan. Terima kasih Isnur ya, diskusi kita ini tentang KUHP ya, dengan motivasi supaya hukum acara pidana kita nanti akan lebih baik. Pengalamannya secara empirik ya dengan memimpin di LBHI dengan kasus-kasus yang ditangani lebih banyak, ya mudah-mudahan akan menambah keyakinan ya apa yang disampaikan ini adalah memang sungguh-sungguh adalah perbaikan dari RUU KUHP itu sendiri, hukum acara pidana yang akan diberlakukan yang akan datang. Demikian perbincangan saya dengan Isnur. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah mencerahkan ya. Sehat selalu, sukses memimpin YLBHI. Ya, demikian perbincangan kita seputar ya pembicaraan RUU KUHP supaya KUHP kita yang akan datang itu lebih baik, lebih memanusiakan manusia. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.